Halo, berdasarkan Kemendikbudristek nomor 32/H/KR/2024 tentang capaian pembelajaran pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Nah, ini kita ambil mengenai capaian pembelajaran bahasa Inggris ya. Jadi rasionalnya pembelajaran bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa yang digunakan secara global dan membuat peserta didik bisa menggunakannya di seluruh aspek kehidupannya. Kemudian di sini kita mulai dari pendekatannya. Nah, pendekatannya itu kita bisa menggunakan pendekatan yang berfokus pada teks, genre-based approach, yaitu pembelajaran difokuskan pada teks dalam berbagai moda, baik lisan, tulisan, visual, audio, maupun multimodal. Pendekatan selanjutnya bisa juga pendekatan komunikatif, ya. Pendekatan yang membuat peserta didik menjadi lifelong learner, sehingga memiliki profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebenaan tunggal ika. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di sini ya. Yang perlu diingatkan ya, guru dapat menentukan jenis teks yang ingin diajarkan sesuai dengan kondisi di kelas. Jadi guru menentukan jenis teksnya disesuaikan dengan keadaan ya dari peserta didik masing-masing di sekolah masing-masing. Mengapa? Karena dengan demikian ya, peserta didik akan lebih mudah memahami teks sesuai dengan tingkat kesulitannya. Ya, proses belajar berfokus pada peserta didik. Lalu peserta didik dapat sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuan bahasanya. Dalam bahasa Inggris ada elemennya ya. Kalau dulu ada 4 skill namanya ya. Reading, speaking, listening, and writing. Sekarang elemennya berupa listening dan speaking ya. Nah, di sini dalam listening dan speaking, kemampuan untuk memahami informasi yang didengar, mengapresiasi lawan bicara, dan menanggapi secara relevan dan kontekstual. Kemampuan menyimak mempengaruhi komunikasi. Skill berikutnya elemennya adalah reading and viewing, membaca dan memirsa. Kemampuan memahami, menggunakan, dan merefleksikan berbagai jenis teks genre sesuai tujuan fungsi sosialnya, sehingga peserta didik dapat berpartisipasi dalam masyarakat melalui pengetahuan dan kemampuannya. Dan berikutnya, terakhir menulis, mempresentasikan, writing and presenting. Kemampuan mengkomunikasikan gagasan, mengekspresikan kreativitas, dan mencipta dalam berbagai jenis teks. Oke, itu adalah elemen bahasa Inggrisnya. Selanjutnya, kita masuk ke fase. Fase B itu bahasa Inggris diajarkan di kelas 3 dan 4. Dalam fase B ini elemennya adalah menyimak dan berbicara. Itu deskripsinya peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi. Jadi di sini saya highlight ada kata kerja operasionalnya menggunakan. Lalu untuk elemen membaca dan memirsa, peserta didik memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari. Untuk menulis dan mempresentasikan, peserta didik mengomunikasikan ide dan pengalamannya melalui gambar dan salinan tulisan. Oke, itu yang fase B ya. Sekarang fase C. Fase C itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Apa saja? Masih elemennya tetap sama, menyimak dan berbicara. Namun di sini dalam elemen menyimak dan berbicara, peserta didik menggunakan kalimat dengan pola tertentu dalam bahasa Inggris. Saya highlight lagi, kata kerja operasional adalah menggunakan. Jadi capaiannya
untuk elemen ini adalah menggunakan kalimat. Dan untuk membaca dan memeriksa, peserta didik memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari. Selanjutnya, menulis dan mempresentasikan, peserta didik mengomunikasikan. Bapak Ibu bisa lihat sendiri kan capaian pembelajaran yang perlu dicapai oleh siswa setiap kelas, setiap fase, maksud saya berbeda-beda. Selanjutnya kita lihat lagi ke fase D. Fase D ini untuk kelas ya 7, 8, dan 9 di tingkat SMP. Ya, di tingkat SMP coba lihat untuk listening and speaking, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, dan pendapat. Dan berikutnya, untuk membaca dan memeriksa, peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar. Untuk menulis dan mempresentasikan, peserta didik mengomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur. Oke, itu. Sekarang kita lihat ke fase E. Fase E itu untuk peserta didik kelas 10, SMA, SMK, MAK. Pada fase E ini sudah mulai berkembang menyimak berbicaranya peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, orang lain dalam berbagai situasi. Lalu kita lihat lagi untuk membaca dan memeriksa, peserta didik membaca dan merespon berbagai jenis teks. Oke. Dan untuk elemen menulis dan mempresentasikan, peserta didik menulis berbagai jenis teks, fiksi dan non-fiksi melalui aktivitas yang dipandu. Oke, selanjutnya kita ke fase F. Fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Pada fase F ini, peserta didik dalam elemen menyimak berbicara diharapkan menggunakan bahasa Inggris berkomunikasi dengan guru, teman, sebaya dan orang lain dalam berbagai macam jenis situasi dan tujuan. Ya, ada lagi di sini peserta didik menggunakan dan merespon pertanyaan terbuka dan menggunakan strategi. Oke, selanjutnya membaca dan memirsa. Peserta didik membaca dan merespon berbagai jenis teks secara mandiri. Peserta didik membaca untuk mempelajari sesuatu, untuk hiburan peserta didik membuat sintesis. Kemudian menulis, mempresentasikan, peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi, faktual, non-fiksi secara mandiri. Oke, Bapak Ibu semuanya, dalam bahasa Inggris kurikulum Merdeka ada pembelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut. Apa itu pembelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut? Pembelajaran bahasa tingkat lanjut adalah program tambahan yang dapat dipilih oleh peserta didik kelas 11 dan 12 yang sangat berminat belajar bahasa Inggris lebih fokus lagi. Di dalam ini kita anak-anak capaian pembelajarannya kita lihat dulu di sini ya. Oke. Ya, oke. Nih capaian pembelajarannya. Untuk menyimak listening, kemampuan memahami gagasan utama dan informasi rinci dari teks lisan yang kompleks tentang topik kompleks dan abstrak ya. Untuk membaca, kemampuan memahami gagasan utama